Selamat pagi, Jess. Selamat pagi. Ada komen, tak spill ya, tak replay langsung. Saya puasa, malah badan sehat. Nah, ini dia. Memang, Jess, zaman sekarang itu beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kala, kamu nggak makan, itu justru malah mati, penyakitan. Mereka disebutnya kena busung lapar, kelaparan. Ya karena tidak makan, bukan masalah tidak makan, tapi kelaparan karena tidak ada gizi. Ya tubuhnya tidak ada nutrisi, sehingga dia kelaparan total. Beda dengan zaman sekarang ya Jess, beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu, makanan sudah berlimpah. Hampir bisa dibilang tidak ada orang yang makan nasi karak. Hampir bisa dibilang tidak ada orang yang makan nasi aking. Ya mereka semuanya makan makanan yang sehat, betul. Nah cuman masalahnya karena kelebihan makan, ya kebanyakan makan sampai apapun dimakan, sampai apapun divariasi, sehingga itu justru malah menimbulkan masalah dan penyakit. Makanya terjadi yang namanya degeneratif, penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu adalah penyakit di mana selmu gagal meregenerasi diri. Selmu gagal memperbaharui dirinya, selnya. Nah itu kalau numpuk, pasti akan terkena yang namanya masalah-masalah metabolik. Munculnya adalah kanker, munculnya adalah autoimun, munculnya adalah miom, tumor, munculnya adalah jantung, cuci darah, munculnya adalah apa itu yang kena ke lutut itu osteoporosis, munculnya adalah yang kena ke otak orang dewasa itu namanya Alzheimer gitu. Itu munculnya kayak begitu. Nah, bagaimana cara memperbaiki? Nah, itu yang dikatakan sama Pak siapa ini. Puasa. Memang jalan pintasnya seperti itu. Kenapa kok puasa, Pak? Karena dengan puasa kamu membiarkan mitokondriamu memakan makanannya dia. Nah, apa makanannya mitokondria itu? Ya sel-sel yang mati, sel-sel yang rusak. Karena sel-sel yang rusak itu asam amino terbaik, sama seperti telur, ikan, daging, seafood, makanan sel yang sebenarnya, makanan sel yang sejati. Cuman karena sudah terdistorsi dirimu dengan informasi yang begitu gitu ya, sehingga kamu tidak memperhatikan itu, sehingga melek moto, melek cangkem yang masuk ke tubuhmu adalah gula. Apa ini Pak, melek moto, melek cangkem? Ya, buka mata, buka mulut, yang masuk ke tubuhmu adalah gula. Itu loh masalahnya. Pagi minum es teh manis, kopi manis gitu ya. Setelah itu makan jajanan, jijinan, gorengin, giringan gitu. Semuanya berhubungan dengan gula. Sehingga tubuhmu kebanyakan gula. Itu yang paling fatal yang terjadi hari-hari ini, sehingga orang kemana-mana, kalau apalagi semerbak kafein di mana-mana, ya udah pasti itu kamu rusak dengan gula itu. Gitu. Nengok kanan kafe, nengok kiri kafe, lihat depan kafe. Apa isinya kafe itu? Sehat? Enggak. Kopinya sehat, tapi yang kamu minum bukan kopi, yang kamu minum creamer. Sehingga itu menjadi gula juga di tubuhmu. Nggak ada sehatnya itu, Jess. Boleh nggak minum kopi, boleh nggak minum creamer, nggak ada yang ngelarang, boleh-boleh aja. Cuman permasalahannya, berapa banyak yang sudah masuk ke tubuhmu dibandingkan dengan makanan sel itu sendiri. Apa itu makanan sel ya? Makanan sel ya asam amino, makanan sel ya telur, makanan sel ya daging, makanan sel ya seafood, makanan sel ya ikan. Nah, berapa banyak kamu asupkan itu ke dalam tubuhmu? Gitu. Nah, sehingga puasa jalan satu-satunya yang mudah, murah, dan luar biasa terbaiknya. Sehingga orang yang puasa hari ini, dia semakin sehat, dia menjadi sehat. Kamu makan semau-maunya karena punya duit, nggak masalah, itu hakmu. Ya, makanan hari ini kan enak-enak luar biasa itu. Paling tidak sekali makan yang enak itu, paling tidak satu orang mesti 300.000, 500.000 itu, oh udah pasti enak makanannya. Gitu. Tapi permasalahannya itu makanan sehat apa tidak? Oksidasinya seberapa? Makanya dibutuhkan yang namanya puasa. Makanya kalau saya bicara masalah puasa, tidak bicara masalah religi. Kalau saya bicara masalah puasa, tidak bicara masalah agama, tapi bicara masalah kesehatan.
Puasa bisa 18 jam seperti yang saya sampaikan. Pagi bangun tidur minum racikan macin, tidak sarapan sampai jam 12, antara jam 1 sampai jam 7 malam ambil waktu makan, jam 4 boleh, jam 5 boleh, jam 6 boleh, jam 7 boleh. Malam harinya stop makan. Nah, minimal kamu 18 jam itu tidak makan. Minum, minum itu harus. Ya, minum itu harus. Tidak ada puasa minum. Puasa itu tidak makan. Minum harus. Apalagi minuman kamu racikan macin. Oh, itu the best banget. Ya, kalau kamu tidak minum racikan macin, mau tidak mau kamu minum suplemen. Itu harus banget. Karena apa? Karena tubuhmu harus tersupplementation, ternutrisi dengan baik. Sehingga kamu bisa menjalankan hari-harimu. Gitu. Hari ini jam 8 malam nih. Satu harian ini saya hanya makan gado-gado. Gado-gado tok satu hari ini saya makan sama telur. Gado-gado tok. Fit enggak? Fit di badan. Karena saya mengantisipasi makanan saya. Sehingga saya bisa makan enak. Gado-gado pun pasti enak yang saya makan. Bukan gado-gado yang biasa gitu. Cuman 7.000, 8.000. Enggak. Gado-gado yang terenak yang saya makan. Karena apa ya? Karena saya suka makanan enak. Ya, daging pun makanan enak yang saya makan. Makanya saya sehari sekali makan. Sama seperti kamu menghabiskan uangmu satu hari 3 kali makan dengan minuman-minuman berenergimu, Jess. Ya, ayo coba cek hitung deh, satu hari kamu keluarkan duit berapa untuk perutmu itu. Yang katanya ganjil perut dan makan itu. Ayo berapa? Satu hari kamu keluarkan duit berapa? Mesti lebih murah saya dan pasti lebih sehat saya. Pasti itu. Saya udah pasti racikan macin 10.000 per satu saset itu. Satu hari saya minum. Satu saset itu untuk saya seduh beberapa kali. Satu saset racikan macin. Oh ya jelas ya. Itu 10.000 ya. Tambah saya makan 3 sampai 5 telur. Anggaplah satu telur 2.000. 5 telur saya makan. Anggaplah 5 telur. 5 kali 2.000. 10.000. 20.000 saya dapat. Ayo. Udah. 20.000 kan berarti kan? Itu biaya makan saya, racikan macin saya minum, nggak ada lagi. Karena udah satu saset diseduh ulang. Terus kemudian jam 4 atau jam 5 atau jam 6 atau jam 7, saya makan tongseng. Satu mangkok tongseng 28.000. Saya hanya menghabiskan duit saya satu hari, itu 48.000, anggaplah 50.000. Untuk mulut saya tok. Kesehatan saya mahal sekali. Dengan cara seperti itu, mitokondria saya memakan sel-sel yang rusak. Sehingga lemak di tubuh saya berkurang. Tuh, dari berat 114 kg, sekarang berat saya 84, 86, 84, 86, 84. Kok nggak kurus-kurus, Pak? Nah, itu dia. Orang yang sehat nggak harus kurus, Jess. Kurus, kalau kurus itu belum tentu penyakitan juga. Gitu. Nah, ini hal yang penting banget untuk kamu perhatikan, untuk kamu ketahui. Makanya puasa itu salah satu cara. Nah, kalau saya mau, pas maunya begitu ya, sebulan sekali biasanya 24 jam saya nggak makan. Dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi baru makan. 24 jam. Terus yang dimakan apa? Sama, yang dimakan sama. Yang saya makan telur atau daging berbentuk tongseng, sate, atau soto. Daging. Terus kemudian ikan. Bisa ikan bakar, bisa ikan goreng, bisa ikan apa itu? Yang di daun itu apa itu namanya itu di daun tuh, pepes, bisa makan itu. Seafood, seafood bebas saya. Yang paling saya suka adalah saus padang, cumi saus padang, udang saus padang, kepiting saus padang. Nah, itu yang saya makan. Gantian aja, mana yang suka saya makan hari itu. Kayak kemarin malam, jam berapa semalam? Kemarin malam jam setengah 8, saya makan ayamnya Mbok Brek 1 ekor, berdua sama istri saya. Berdua 1 ekor. Berapa ya 1 ekor, Pak? Ayam Mbok Brek tahu sendirilah kamu lah. Ya 1 ekor berdua. Seharian hanya makan itu. Dan satu hari ini, tadi jam setengah 2, makan gado-gado. Berdua juga makan gado-gado. Nggak ada tambahan lagi. Ini sudah hampir jam 9 malam nih. Tadi makan gado-gado hari ini. Nah, itu dia tuh, Jess. Jadi, semua keputusannya ada di dirimu. Hari ini kamu tidak makan, kamu tambah sehat. Karena apa? Hari ini, tagline-nya berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu, tagline-nya, nggak makan, mati. Kenapa? Karena tidak ada nutrisi dalam tubuh. Miskin total. Tapi hari ini, tagline-nya adalah, sedikit makan, kamu akan menjadi lebih sehat. Itu tagline-nya hari ini. Nah, kalau kamu ngerti tagline yang saya baru sampaikan, maka kamu akan mewanti-wanti makananmu. Ya, itu namanya sehat. Ini buktinya, saya sudah bebas dari obat. Segitu loh obat saya loh.
Ya, satu tampungan tangan itu berapa biji?